Halo teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Sefni Alat Berat. Jadi untuk hari ini saya khusus buat video untuk teman-teman yang baru tamat, intinya pemula yang punya passion atau punya keinginan untuk bekerja di dunia alat berat, biar Anda bisa masuk di lokasi pertambangan migas atau batu bara. Makanya simak sampai selesai. Ini semacam tips, tapi ini saya berbagi pengalaman saya. Jadi dulu ceritanya saya pernah seperti Anda juga tamat, merantau dari jauh-jauh dari timur sampai di Kalimantan, kerja serabutan, sampai pada akhirnya saya bisa bekerja atau menjadi bagian dari dunia alat berat. Jadi dengan Anda masuk di dunia alat berat, otomatis Anda punya jalan tol untuk menuju dunia pertambangan batu bara, migas, konstruksi, pokoknya semuanya deh. Oke, kita mulai saja. Bagaimana sih seorang pekerja atau pemula bisa kerja di alat berat atau di pertambangan? Tentunya alurnya seperti ini. Jadi saya sudah catat. Yang pertama, otomatis harus ada lowongan. Di mana kita dapat lowongan atau kita mengetahui itu ada lowongan? Itu yang pertama, kita bisa melihat lewat koran atau surat kabar yang terbit setiap hari. Jadi misalnya di daerah Kaltim, wilayah Balikpapan atau Samarinda, kita bisa beli koran Kaltim Pos dan sebagainya untuk melihat apakah ada lowongan atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ke kantor Disnaker. Jadi perusahaan juga kadang membuka lowongan lewat kantor Disnaker. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa mengunjungi website dari perusahaan-perusahaan pertambangan untuk melihat ada lowongan atau tidak ada. Intinya kita harus banyak cari tahu supaya kita bisa melihat di mana sih ada peluang untuk kita mulai bekerja. Nah, ini yang terakhir. Jadi yang keempat, itu menurut saya ini yang paling jitu, tapi versi saya pribadi loh ya. Jadi kita punya orang dalam. Jadi orang dalam yang dimaksud dengan saya adalah itu yang pertama. Siapa tahu kita punya kakak kelas, kita punya saudara, kita punya om, kita punya keluarga, kita punya tetangga, atau mungkin kita punya kenalan sahabat yang pernah kita satu lingkaran pergaulan, dia sudah duluan bekerja di dunia pertambangan batu bara atau migas. Nah, justru dari orang-orang yang sudah bekerja ini kadang informasinya lebih akurat karena mereka lebih tahu, mereka berkecimpung di bidang itu. Oke, kita lanjut yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah proses tes. Jadi untuk proses tes ini berdasarkan riset dan pengalaman saya. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi untuk seleksi administrasi, kita pastikan dulu bahwa persyaratan yang kita baca di lowongan itu, CV-nya kita, surat-suratnya kita harus sesuai. Contohnya gini, misalnya dia nyari lowongan atau membuka lowongan untuk helper mekanik. Persyaratannya udah pasti, yang formal itu SKCK atau surat kelakuan baik dari polisi, fotokopi KTP, ijazah terakhir. Nah, yang untuk ijazah catatan, kalau misalnya Anda itu mau jadi helper mekanik, otomatis background pendidikan harus berlatar belakang mesin atau otomotif. Jadi nggak mungkin lowongan helper mekanik Anda backgroundnya adalah perhotelan atau tata boga. Nah, nggak nyambung tuh bos. Oke, jadi itu untuk proses administrasinya. Yang kedua, tes tertulis. Jadi untuk tes tertulis itu ada pengetahuan umum, dan ini yang berat, psikotes. Kalau pengetahuan umum saya nggak perlu terlalu panjang lebar, intinya pengetahuan dasar yang kurang lebih kita dapat di bangku sekolah. Tapi untuk yang psikotes
ini Anda harus hati-hati. Karena banyak calon karyawan baru itu gugur di psikotes. Karena apa? Karena perusahaan tidak mungkin ambil karyawan atau calon karyawan yang pemarah. Itu misalnya yang pertama. Yang kedua, dia misalnya mudah putus asa. Yang ketiga, baper. Nah, ini bisa digali, bos. Karena apa? Tujuan psikotes adalah untuk mengetahui karakter dari calon karyawan. Itu penting sekali. Oke? Jadi contoh psikotes itu ya mungkin kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi misalnya gini, Anda ditanya, ini juga saya saat ini kan kadang dikasih wewenang untuk wawancara juga buat calon karyawan baru yang mau bergabung di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi misalnya yang sering saya tanya gini, kalau nanti Anda bekerja, Anda lebih suka mengatur teman, maksudnya artinya Anda lebih suka mengatur teman, atau Anda ikut aja teman, atau Anda lebih senang diatur, atau ikut arus istilahnya kan. Nah, ini banyak karyawan yang terjebak di sini karena jawabannya hampir sama. Tetapi tujuan dari pertanyaan ini biasanya saya untuk melihat potensi calon karyawan baru ini, dia ada bakat untuk menjadi leader nggak, jiwa kepemimpinannya. Jadi harusnya yang dia jawab adalah, saya lebih suka mengatur teman. Nah, itu yang bagus. Oke, itu contoh. Contoh lain ya mungkin, ya saya rasa untuk psikotes poinnya gini, jangan Anda sepelekan. Kalau Anda mau bagus di psikotes, Anda harus cari di internet pengetahuan tentang psikotes. Banyak sekali sekarang informasi yang bisa Anda ambil. Dan yang kedua, atau beli buku-buku yang berhubungan dengan psikotes. Jadi supaya apa? Supaya Anda ketika ngelamar, Anda sudah matang. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu interview atau wawancara. Jadi untuk wawancara itu tips dari saya, misalnya Anda sudah diberitahu kapan jadwalnya untuk wawancara. Misalnya Anda disuruh datang jam 10 pagi, pastikan Anda sudah hadir jam 9.45 di TKP. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum masuk ruang wawancara, Anda disuruh isi dulu data-data atau form yang dikasih oleh pihak perusahaan. Nah, form ini Anda pastikan ngisi dengan jujur dan benar sesuai dengan CV yang Anda masukin pada saat lamaran atau di seleksi administrasi. Kemudian pada saat Anda diwawancara, dengar baik-baik. Yang pertama, pastikan posisi duduk Anda tidak bongkok. Anda harus tegap. Jadi itu menunjukkan Anda orang yang optimis, Anda orang yang percaya diri. Oke, itu yang pertama. Kedua, pada saat berbicara, pastikan eye contact atau kontak mata, bukan melotot ya. Berbeda kan antara melotot dan eye contact yang normal. Oke, kemudian ini pertanyaan yang sering saya lakukan pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara, saya pastikan dulu buat teman-teman jangan grogi, jangan malu-malu, tampil rileks supaya Anda jawabnya juga enjoy atau lepas. Oke? Jadi sering saya tanya misalnya gini, ini pertanyaan yang hampir menjadi pertanyaan wajib saya untuk karyawan baru. Apa kelebihan yang Anda punya? ini banyak sekali jawaban yang aneh-aneh itu pokoknya. Tapi poin dari saya intinya gini, biasanya orang-orang yang sudah pernah diwawancara di mana-mana, mereka pasti jawabnya kayak gini. Saya orangnya disiplin, saya orangnya bertanggung jawab, saya orangnya pekerja keras. Wih, mantap. Tapi buat saya hati-hati, terutama dengan kata disiplin. Tabiat orang Indonesia, hati-hati bro. Disiplin di awal-awal, selanjutnya kendor alias sering terlambat, berbagai macam alasan. Oke? Yang kedua, bertanggung jawab. Kalau soal bertanggung jawab, buat saya pribadi masih ada toleransi. Karena apa? Itu seiring berjalannya waktu kita bisa belajar dari tugas-tugas yang akan diberikan kepada kita atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. Oke, untuk wawancara, saya rasa untuk
pertanyaan pertama itu. Kemudian pasti juga ada pertanyaan untuk yang Anda bisa menyampaikan kekurangan Anda. Untuk kekurangan, jangan pernah Anda bilang saya pemalas, saya mudah putus asa, saya apalagi yang saya pelupa. Itu nggak boleh, karena Anda kerja di alat berat. Harus ingat, Anda menghadapi resiko tingkat tinggi. Amit-amit bisa fatality, cedera berat atau cedera ringan, karena yang kita kerja ini dengan alat berat. Kerja tim, saling konfirmasi, saling komunikasi, saling mengawasi. Oke? Oke, jadi untuk wawancara mungkin di situ aja. Kita lanjut poin yang keempat. Jadi yang keempat adalah setelah Anda lolos di wawancara, Anda wajib medical check up. Tetapi harus diingat, MCU ini tidak berlaku untuk semua karyawan. Tapi untuk karyawan yang ditugaskan di lokasi, apalagi lokasi dunia pertambangan migas atau batu bara, MCU itu menjadi kewajiban. Tujuan dari MCU adalah untuk memastikan bahwa karyawan yang akan bekerja atau bergabung dengan perusahaan dalam kondisi siap secara jasmani dan rohani. Jadi nggak bisa kita rekrut orang yang kondisinya udah sakit-sakit atau ada penyakit dalam, semuanya bisa ditemukan pada saat MCU. Oke, jadi untuk MCU ini saran saya adalah, jadi misalnya Anda sudah selesai wawancara, Anda dikasih tahu Anda lolos, Anda dikasih jadwal untuk MCU misalnya 2 minggu yang akan datang. Nah, pastikan persiapannya benar-benar. Yang pertama, pastikan Anda nggak bergadang atau tidur yang cukup selama tengah waktu 2 minggu itu. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian ini yang penting, olahraga. Jadi supaya pada saat pelaksanaan MCU Anda benar-benar dalam keadaan sehat. Tidak ada temuan yang seperti kolesterol, asam urat, gula darah, macam-macam. Jadi untuk penyakit yang seperti itu tuh penyakit umum, tidak mengenal usia. Oke? Setelah MCU selesai, Anda dinyatakan lolos lagi. Nah, baru Anda masuk yang terakhir, namanya yang kelima. Itu adalah proses agreement atau perjanjian kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan. Nah, untuk yang terakhir ini biasanya juga perusahaan kasih waktu lagi buat Anda. Misalnya Anda dipanggil besok Anda datang, karena pasal terlalu banyak di dalam perjanjian kontrak itu, ya mungkin Anda akan dikasih fotokopian untuk nggak apa-apa bawa pulang lagi ke rumah, kemudian Anda pelajarin lagi di rumah. Kalau sudah matang, besoknya Anda balik, Anda sudah siap secara mental 100% untuk bergabung, baru Anda tanda tangan agreementnya. Di agreement inilah Anda bisa melihat dan mengetahui berapa gaji yang akan Anda terima, komposisinya seperti apa, cara kerjanya di perusahaan ini seperti apa, semuanya akan dibahas detail di situ. Termasuk kalau perusahaan yang besar-besar itu kadang-kadang pada saat agreement baru kita tahu ini akan ditempatkan di mana untuk lokasi kerjanya, terutama lokasi tambang batu bara itu memang kadang-kadang pemberitahuannya pada saat kita agreement. Oke, jadi untuk sharing atau masukan apa ini ya, lebih kepada tips-tips berdasarkan pengalaman dan riset saya seperti ini aja teman-teman. Jadi harapan saya buat teman-teman yang baru tamat, masih muda, mungkin waktu Anda sekolah Anda terlalu enak minta apa-apa dikasih sama orang tua, tapi ketika Anda tamat Anda bingung sendiri kan, mau kerja di mana bingung. Oke? Karena apa? Karena sekolah sesungguhnya adalah sekolah kehidupan setelah Anda tamat. Jadi saran saya buat Anda adalah, kalau Anda belum dapat kerja, banyakin kursus, punya sertifikat, misalnya kursus apalah komputer kayak, atau bisa nyopir, punya SIM, atau pokoknya intinya yang punya sertifikat yang menunjang pengetahuan Anda. Itu menjadi nilai plus atau nilai lebih pada saat Anda melamar kerja, supaya ketika misalnya diterima 10 orang, pesertanya adalah 30 orang, ya mungkin Anda bisa salah satu yang diunggulkan.
Karena apa? Karena Anda punya banyak sertifikat, banyak kemampuan yang tidak dipunya oleh teman-teman yang lain. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya atau ada statement saya yang tidak sesuai, saya minta maaf, dan Anda bisa menyampaikan saran atau pendapat di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali.